Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rivaldi Saputra, kelas manajemen bisnis syariah, kelas karyawan dengan NIM 2310101044. Di sini saya akan menjelaskan feasibility study Gensus. Di sini ada problem dan ide bisnis, yaitu problemnya adalah masyarakat urban, segala sesuatu ingin cepat dan terkadang tidak sempat untuk cuci sepatu saat libur. Mereka Gen Z dan milenial sangat peduli dengan penampilan, tetapi jadwal kuliah atau pekerjaan yang padat. Dan masalah yang pertama adalah cuci sepatu sendiri beresiko merusak bahan. Misalnya, sepatu berbahan sweat halus berubah jadi kasar, atau bulu sweat mati. Yang kedua, laundry sepatu di mall harganya seringkali nggak masuk akal untuk mahasiswa ataupun pegawai kantor yang merantau. Nah, jadi ID-nya adalah layanan cuci sepatu rumahan yang aksesibel menggunakan teknik pembersih khusus per jenis bahan dengan sistem jemput antar atau pick up delivery. Jadi Gensus itu bukan hanya sekedar cuci sepatu dan melihat celah, oh ternyata banyak kompetitor jasa cuci sepatu itu yang mungkin masih sedikit atau masih mempertimbangkan untuk layanan pick up seperti itu. Jadi jadi Gensus muncul ini berani dan menjadi solusi dengan adanya layanan antar jemput. Dan itu dengan radius 5 kilometer. Selebih dari itu mungkin bisa dikirim paket atau gosen. Dan itu sesuai kesepakatan berdua. Seperti itu. Lalu di sini ada target dan market. Nah, Gensus ini adalah akun sosial media Instagram mungkin masih terbilang baru ya karena 10 postingan, 10 pengikut dan 8 diikuti dan itu masih diikuti oleh teman-teman saya sendiri gitu dan mungkin hanya beberapa orang yang mengikuti untuk di luar pertemanan atau lingkup sekitar gitu. Nama nama produk atau jasa itu Gensus Clean and Care. Target pasar generasi milenial dan Gen Z yaitu umur 18 sampai 35. Nah, mahasiswa dan pegawai kantoran yang mungkin terlalu padat bahkan hingga ke family. Mungkin dari orang tuanya atau ayahnya yang padat, mereka sampai lupa punya sepatu yang bagus dan tidak sempat untuk cuci cuci sepatu, mereka mereka bisa cuci di Gensus sehingga yang namanya orang tua kan sayang sama anak ya mungkin mereka bisa menawarkan ke anaknya juga untuk melakukan cuci sepatu agar terlihat bersih wangi saat dipakai aktivitas lainnya seperti itu. Nah, di sini market visibility dari Gensus seperti apa? Nah, lifestyle trend, sneakers bukan lagi sekedar alas kaki tetapi aset investasi menjaga sepatu tetap bersih meningkatkan harga jual kembali. Jadi kalau kita punya sepatu yang bagus, yang harganya lumayan tinggi, kita bisa merawat. Nah, itu bakal bisa menjadi uang kembali buat kita walau yang kita beli mungkin harganya 1 juta ketika kita jual kembali harganya 700 ribu. Memang setiap barang itu ada penurunan harga nilai jual gitu. Tetapi ketika dilihat barang dengan kondisi yang bagus, itu kan bisa terjadi di antara negosiasi. Mungkin harga jualnya tidak terlalu rendah, bahkan mungkin bisa dikasih lebih karena untuk perawatannya seperti itu. Lalu ada FOMO effect, di mana FOMO effect ini sangat berpengaruh di media sosial dalam hal apapun, baik dari Gensus, cuci sepatu, makanan, tempat nongkrong, dan lain-lain. Dan pencucian hasil before afternya itu dengan melakukan deep cleaning bisa divideokan dengan sentuhan sinematik yang estetik sehingga sangat viral dan itu bisa tersebar luas di media sosial sehingga itu
viral dan diketahui oleh banyak orang gitu. Karena kan sekarang sistemnya digital ya. Nah, yang ketiga itu ada kebutuhan ekonomis. Sayang dong kalau misalkan kita punya sepatu yang harganya 1 juta lebih, kita tidak bisa merawat, baru pemakaian beberapa bulan atau paling lama 1 tahun, lalu kita beli sepatu baru lagi dengan harga yang tinggi, itu kan pemborosan, ya kan? Dimana tren sepatu ini kan begitu cepat, setiap tahunnya kan selalu inovasi. Makanya ketika kita punya sepatu yang menurut kita bagus dan kita beli dengan harga yang tinggi gitu, sebisa mungkin kita merawat walaupun kita harus merogoh kocek dengan nominal yang mungkin bisa dibilang murah atau affordable untuk kantong pelajar atau karyawan rantau yang sibuk selama ini dalam bekerja seperti itu. Lalu untuk kompetitor Gensus itu ada Cleanwear Jakarta. Cleanwear Jakarta yang dimana dia beralamat di Jalan Tebet 4 nomor 11 Jakarta Selatan. Aksesibilitas mudah dijangkau dengan transportasi umum ataupun dengan kendaraan pribadi yang juga dekat dengan akses pintu tol JOR. Di Tebet itu memang lokasinya strategis, baik dari kuliner, tempat kos gitu, bahkan hingga cuci sepatu. Banyak kafe-kafe yang memang estetik juga di sana, seperti pusat makanan lah di sana. Lalu visibilitasnya itu posisi toko berada di dalam kafe, coffee shop, melebar sehingga jarang terlihat. Memang pada saat saya melakukan cek lapangan, observasi, keadaannya itu memang tertutup oleh kafe. Jadi di depannya itu ada kafe, di belakangnya baru untuk cleanwear. Mungkin kalau kita tidak aware atau kita nggak coba masuk dalamnya, kita nggak bakal tahu tuh itu cleanwear itu ada di mana seperti itu. Dan ini ada press list, supply and service press list, lalu ada katalog apa aja sih yang dilayani oleh mereka seperti itu. Dan ini adalah akun sosial media mereka, postingannya 117, pengikutnya 13.000, seperti itu ya. Lumayan, dia lumayan lama juga. Lalu value proposition dari Gensus itu adalah Gensus tidak menggunakan bahan chemical yang berbahaya untuk sepatu. Jadi masing-masing dari sepatu itu menggunakan chemical atau sabun yang sesuai jenisnya gitu, tidak asal dipakai satu sabun untuk semua, oh tidak. Itu bakal merusak sepatu, bahkan juga warna, tekstur. Intinya kalau kita pakai chemical yang berlebihan itu tidak baik untuk sepatu. Lalu kita bisa dihubungi melalui DM, Instagram, TikTok, WA yang sudah tertera di sosial media kita seperti itu. Lalu kita ada pickup service untuk sekitaran Jakarta Pusat ataupun di sekitaran Rawamangun seperti itu. Lalu ada garansi dari kita, kalaupun memang pencucian kita, pada saat pencucian kita tidak melakukan dengan metode yang benar sehingga sampai ke tangan customer itu eh, warnanya berubah. Ketika customer komplain itu kita terima 100% tanpa harus bayar lagi karena itu masih garansi. Dan garansinya itu untuk waktunya 1 bulan ya dari serah terima ketika hasil cuci selama pemakaian seperti itu. Kita juga berani mengasih garansi karena memang kualitas kita juga bisa dibilang nggak cuma sekedar bersih gitu, tapi memang bersih, terawat dan kembali ke pelanggannya itu dalam keadaan tidak ada yang rusak atau cacat seperti itu. Lalu ini eh, sesi wawancara ke beberapa customer yang memang repeat order ke Gensus gitu ya, cuci sepatu di Gensus. Ini saya hanya masukkan 4
customer sih, tidak sesering yang customer saya lakukan seperti itu karena memang waktu keterbatasan juga ya. Lalu untuk visibility insight, layak atau tidak layaknya eh, jasa cuci sepatu ini, menurut saya itu layak. Kenapa layak? Karena setiap tahun itu perkembangan sepatu itu bagus dan berkembang pesat seperti itu. Karena belum banyak orang yang memang mengerti. Mereka punya sepatu ini, tapi mereka juga bingung. Nah, makanya untuk cuci sepatu ini layak untuk dijalankan. Yang pertama, biaya tidak terlalu besar dan ini menjadi kebutuhan bagi semua orang. Modalnya juga eh, tidak terlalu besar, dan untuk mendapatkan profitnya juga lumayan. Dan itu bisa 3 atau 6 bulan modal yang kita keluarkan itu bisa balik sekian persennya, atau mungkin bisa full seperti itu. Lalu mungkin ini saja presentasi tentang visibility Gensus. Mungkin tidak sempurna, tetapi ini poin-poin penting yang saya sampaikan, apa yang saya jalankan, yang ada dan saya terapkan di Gensus seperti ini. Ini adalah tugas UAS saya tentang mata kuliah riset dan pengembangan oleh dosen Pak Haidar. Kurang lebih seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.